Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala alaihi salatu wassalamu alayka bittaqwallah fa innaha jima'un fil akhir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ahibbail kiram, ibadallah rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus kita berupaya untuk menjadikan diri kita jadi orang-orang yang terbaik, wabil khusus dalam urusan agama dan persiapan kita menuju alam yang kekal abadi. Ibadallah rahimakumullah, manusia yang sejati, yang selalu mengedepankan akal fikirannya, yang berbasiskan agama, tentunya manusia tersebut tidak stagnan, tidak begitu-gitu saja. Harapan manusia yang berakal dan beragama adalah selalu menjadi orang yang terbaik dalam segala hal apapun. Kalaulah kita dalam urusan dunia selalu kita ingin yang terbaik, selalu kita ingin meningkat, selalu kita ingin bertambah, kenapa kita dalam urusan akhirat kita hanya ingin merasa biasa-biasa saja? Ibadallah rahimakumullah, seharusnya lebih ditanamkan lagi dalam urusan akhirat, dalam urusan pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ketika kita menjadikan sesuatu yang terbaik dalam urusan agama tersebut, tidaklah akan pernah mengabaikan urusan-urusan dunia. Tidaklah dengan sebab kita menjadikan terbaik dalam urusan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya melalaikan, mengabaikan urusan kerjaan kita, urusan usaha kita, tidak sama sekali. Justru dengan kita mengedepankan urusan yang terbaik dalam urusan ibadah, pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah dunia pun akan terbawa baik. Ibadallah rahimakumullah, karena dunia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merapihkan urusan kita, membereskan urusan kita, menjadikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan otomatis hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia pun akan menjadikan yang terbaik bagi kita. Ibadallah rahimakumullah, ketika kita tengadahkan tangan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan munajat dan doa serta harapan kita, maka Allah akan dengan mudah turun tangan dengan kekuasaannya, mengabulkan segala apa-apa yang kita harapkan. Ibadallah rahimakumullah, kalaulah sekarang kita masih bisa melaksanakan salat qabliyah saja, kenapa kita tidak berusaha untuk melaksanakan ba'diyahnya? Kalaulah sekarang kita bisa melaksanakan salat duha 2 rakaat,
Yang seharusnya kita menjadikan orang yang terbaik meningkat dari 2 rakaat menjadi 4 rakaat, bahkan menjadi yang maksimal dalam segala apapun. Ibadallah rahimakumullah. Oleh karenanya, di antara yang terbaik tersebut adalah kita mempersiapkan selain amal ibadah dan pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, kita pun harus mempersiapkan nanti ketika kita sudah tidak berada di alam dunia ini, yaitu kucuran daripada pundi-pundi kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanamkan di dunia. Oleh karenanya kita hendaklah menjadi orang-orang yang pertama dalam mengukir kebaikan-kebaikan kita, baik kebaikan terhadap sesama, kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala tentunya. Apalagi kebaikan yang kita lakukan, ketaatan dan ibadah yang kita lakukan ini kemudian diikuti orang-orang setelah kita, maka kucuran pahala tersebut akan terus kita rasakan walaupun kita sudah tidak melakukan kebaikan tersebut. Dikatakan dalam sebuah makalah, ada sebuah makalah yang mengatakan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu adalah buat orang-orang pendahulu, walaupun orang-orang yang terbaik itu lebih baik, orang-orang yang mengikuti itu lebih baik. Maka kita haruslah menjadi orang pendahulu dalam memberikan contoh kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan yang kita lakukan, apakah itu kebaikan berupa ucapan, apakah itu kebaikan berupa perbuatan, maka ketika kebaikan kita kemudian ditularkan kepada orang-orang yang lainnya dan orang tersebut mengikuti kita, maka kita sebagai pendamping untuk melakukan kebaikan tersebut akan mendapatkan kucuran karunia keutamaan walaupun kita sudah tidak melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebuah firman-Nya dalam surah Fussilat ayat 33 yang khatib sampaikan tadi. Wa qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lagi yang paling bagus, yang terbaik daripada ucapan-ucapan selain orang-orang yang mereka da'a ilallah, mengajak, menyeru kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihan, dan mereka orang-orang yang selalu senantiasa beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, yang dia selalu mengucapkan bahwa sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada ucapan yang paling baik, tidak ada perbuatan yang paling baik kecuali ucapan perbuatan tersebut mencontohkan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontohkan untuk kita terus berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan mencontohkan dengan amal-amal perbuatan yang terbaik, sehingga apapun yang daripada kebaikan kita ketika diikutin sama orang banyak, maka akan mendapatkan ganjaran tanpa mengurangi dari pahala yang didapat oleh orang-orang yang mengikuti daripada kebaikan kita. Nabi SAW sampaikan dengan sabdanya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajrun. Siapa orang yang dia memberikan contoh petunjuk daripada kebaikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Dan tidak sampai di situ, Nabi SAW sampaikan wa ajru man amila bih, dan mendapatkan pahala juga dari orang yang mengerjakan daripada kebaikan yang dilakukan orang tersebut, dengan tanpa mengurangi daripada pahala yang dilakukan oleh orang lain. Ibadallah rahimakumullah, ini adalah contoh multi marketing daripada kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Makanya terus kita contohkan kebaikan-kebaikan, terutama terhadap anak putra-putri kita yang merupakan aset buat kita. Kalaulah kita hanya sebatas seperti ini, maka anak kita tentu kebaikannya, harapannya adalah lebih baik daripada kita. Kalau urusan dunia, kita tidak ingin anak kita seperti kita, maka urusan akhirat harus lebih dari itu. Anak kita harus lebih taat, anak kita harus lebih kuat dalam keimanannya, dalam menjalankan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bagus lagi. Inilah yang akan menjadi aset pahala buat kita nanti ketika kita sudah di lain alam. Ibadallah rahimakumullah. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menjadikan contoh buat orang lain yang akhirnya menjadikan pahala transferan nanti buat kita di alam barzah sampai yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah